BTTH Kaisar Api, episode 150. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Xiaoyan berjalan perlahan dan datang ke sisi Sun Minlinghu. Saat jaraknya makin dekat, Xiaoyan menyadari bahwa bulu rubah yang lincah dan gesit ini sangat lembut, seolah-olah memiliki kekuatan ajaib lainnya. Manusia, pergilah ke neraka. Tepat ketika Xiaoyan berada 3 meter dari rubah yang gesit dan peka itu, rubah yang gesit dan peka yang napasnya sekarat itu tiba-tiba meledak, dan kemudian kekuatan yang sangat menyilaukan meledak seketika, menyerang Xiao secara langsung. Peradangan, saat asap putih rubah lincah menghilang, semangat juang Xiaoyan mulai pulih, dan tentu saja ia tidak takut dengan serangan rubah lincah itu. Rubah itu tidak menyerang dirinya sendiri. Sudah berakhir. Penguasa kuno Yihuo Hang di tangan Xiaoyan menebas rubah yang lincah dan sensitif itu. Sesaat kemudian, rubah yang lincah dan sensitif itu benar-benar tumbang. Tetapi meskipun ia mati, rubah yang gesit dan peka itu masih tidak dapat memahami mengapa manusia ini memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Hanya saja rubah yang lincah dan cepat ini tidak tahu bahwa Xiaoyan sekarang tidak hanya memiliki sejumlah kekuatan jiwa untuk membela diri, tetapi juga bahwa api suci perlahan-lahan mengubah tubuh Xiaoyan. Jadi meskipun sekuat rubah yang lincah dan cepat, ia tidak dapat melakukan apapun pada Xiaoyan, bahaya apapun. Anak yang sangat berhati-hati, Xinyan tersenyum perlahan, lalu berkata, tentu saja, Xiaoyan telah menemukan konspirasi rubah yang gesit dan lincah ini sejak lama berkat kekuatan jiwanya. Di mana inti sihirnya? Xiaoyan melihat rubah yang lincah dan peka itu telah sepenuhnya jatuh, dan segera mendekat perlahan, dan menemukan bahwa tidak ada jejak darah yang mengalir dari tubuh rubah yang lincah dan peka itu, atau bahkan keberadaan inti sihirnya. Tidak, rubah yang gesit dan sensitif ini baru saja berdarah, mengapa tidak ada jejak darah sekarang? Dan tidak ada inti sihir. Xiaoyan tiba-tiba berkata dengan terkejut. Situasi ini jelas tidak masuk akal. Setahu saya, meskipun ini ruang khusus, binatang buas yang telah mati yang diubah oleh para ahli yang gugur itu memang memiliki inti iblis. Bagaimana mungkin mereka muncul seperti ini? Jangan khawatir, lihatlah pusat pikiran rubah yang lincah dan gesit itu, kata Xinyan pelan. Kosong. Xiaoyan membukanya perlahan dengan penguasa api abadi kuno, hanya untuk menemukan bahwa pusat pikiran rubah lincah dan lincah yang awalnya menyimpan inti sihir itu kosong. Bagaimana situasinya? Melihat ini, Xinyan langsung merenung sejenak. Jelas, bahkan Xinyan pun tidak begitu paham dengan situasi ini. Mengapa aku merasa inti sihir ini telah diambil? Mata Xiaoyan perlahan menatap kekosongan di pusat pikiran rubah yang cepat dan sensitif itu, dan dia langsung merasakannya. Itu diambil. Xinyan mendengar ini dan langsung mengagumi tebakan berani Xiaoyan. Sejak awal aku sudah tahu bahwa meskipun rubah yang lincah dan gesit ini cukup kuat, aku selalu merasa ada sesuatu yang kurang. Sekarang, seharusnya sudah dipastikan bahwa itu adalah kurangnya inti sihir, kata Xiaoyan dengan tenang. Meskipun aku tidak tahu alasannya, intuisiku mengatakan bahwa inti sihir yang menghilang secara misterius itu kemungkinan besar ada hubungannya dengan Gunung Luoling. Xiaoyan perlahan menatap 3 pegunungan besar di atas dataran Gunung Luoling. Pertama, mari kita cari beberapa binatang buas yang mati di sini. Kalau masih seperti rubah yang lincah dan gesit ini, aku khawatir itu sama seperti dugaanku, kata Xiaoyan dalam hati. Setelah berbicara, muncul api yang terang di ujung jarinya. Api itu muncul, lalu berjalan menjauh menuju tubuh rubah yang lincah dan sensitif di depannya. Karena rubah yang lincah dan cepat ini tidak memiliki saripati darah dan inti sihir, tidak perlu meninggalkannya. Tapi aku lupa satu pertanyaan. Kalau rubah yang lincah dan gesit ini tidak berdarah, apa darah yang keluar saat pertempuran itu cuma tipuan, kata Xiaoyan perlahan, lalu meletakkan di punggungnya penguasa kuno api abadi. Jangan pergi terlalu jauh. Tempat lain, tempat Mu Yingying dan yang lainnya berada. Ada seseorang di sini. Mu Yingying memejamkan mata dan beristirahat, tetapi dialah yang pertama berbicara. Apa yang begitu menakjubkan? Ling Xuan, yang berada di sampingnya, sedikit melengkungkan bibirnya saat mendengar kata-kata itu. Hati-hati, tim ini agak kuat. Suara Mu Yingying terdengar sedikit berat, jelas tim ini membuatnya merasa sedikit berbahaya. Oh, sungguh sial, aku tidak tahu bagaimana kompetisi tim kali ini bisa sampai di Gunung Luoling ini. 3 raja di Gunung Luoling tidak mudah untuk diganggu, dan misi kali ini sebenarnya adalah melawan binatang 5 elemen. Binatang 5 elemen ini tidak mudah untuk dihadapi.
Kecuali kau memiliki atribut 5 elemen, jika kau menghadapinya sendirian, makhluk-makhluk 5 elemen ini dikenal tak terkalahkan. Aku benar-benar tidak tahu mengapa kepala istana mengirim kita ke sini. Seorang pria berpakaian biru berbicara. Pria itu bersikap santai dan mengumpat dalam mulutnya. Oke, Shaoyang, jangan mengeluh. Sekarang kita sudah punya 2 kartu kayu. Kalau dapat 1, kita berhak masuk. Nanti kalau sudah waktunya, kita lihat saja 2 tim mana lagi yang akan menang, ujar pemimpin tim yang populer itu dengan bangga. Kapten, kau masih pintar. Pria yang dikenal sebagai Shaoyang itu tersenyum tipis ketika mendengarnya, lalu berjalan melewati rerumputan tempat Mu Yingying bersembunyi. Batuk, batuk. Bu baru saja berjalan ke semak-semak tempat Mu Yingying dan yang lainnya bersembunyi, tiba-tiba batuk, lalu mengedipkan mata pada kapten mereka, tidak tahu apa yang sedang dilakukannya. Ayo pergi, kita cari tempat dulu, lalu biarkan tim lain bertarung dan keluar. Setelah kapten selesai berbicara, kecepatannya meroket dan dia menghilang di sana. Shaoyang melirik ke arah kapten, lalu ke rumput aneh di sampingnya, sekilas keraguan melintas di matanya, tetapi dia tidak berhenti dan pergi dari sini. Saya khawatir ada yang tidak beres dengan orang-orang ini. Meskipun Mu Yingying melihat beberapa orang pergi, dia tidak merasa lega. Karena orang yang memimpin tim tadi bahkan lebih menakutkan daripada Xiao Yan. Jika lebih mengerikan dari Xiao Yan, maka Xiao Yan sudah berada di tahap akhir Kaisar Do Bintang 6. Saya khawatir kekuatan kapten ini sudah mencapai kesempurnaan Kaisar Do Bintang 6. Tidak, kurasa keberadaan kita sudah terbongkar, jadi ayo kita pergi dari sini dulu. Mu Yingying berdiri sedikit dan berkata kepada beberapa orang di sekitarnya. Bagaimana dengan Xiao Yan? Kalau kita pergi seperti ini, aku khawatir Xiao Yan tidak akan bisa menemukan kita, kata Mu Feng pelan. Tidak apa-apa, aku akan meninggalkannya kabar. Saat dia melihat kita, dia pasti akan tahu. Setelah Mu Yingying selesai berbicara, api biru kecil mengalir keluar dari ujung tangannya, lalu bersembunyi di tempat gelap. Ayo pergi. Setelah melakukan semua ini, Mu Yingying tidak ragu-ragu, dan segera berangkat. Apa yang kau lakukan, dasar wanita aneh, kata Ling Xuan dengan sedikit ketidakpuasan, tapi dia tetap mengikutinya. Hei, bukankah orang-orang ini yang membentuk tim antara kuil manusia dan kuil bumi kita? Sekelompok orang yang baru saja menghilang muncul, lalu Shaoyang tersenyum perlahan. 4 orang, rata-rata kekuatannya 2 di tahap akhir Kaisar Do Bintang 5, 1 di tahap awal Kaisar Do Bintang 6, dan Ling Xuan di tahap tengah Kaisar Do Bintang 6. Salah satu anggota tim yang bertanggung jawab atas investigasi berbicara perlahan. Lupakan saja, kurasa papan kayu itu tidak ada pada mereka. Biarkan mereka berkeliaran sebentar. Karena wanita itu meninggalkan pesan untuk Xiao Yan, mari kita tunggu dia di sini. Aku ingin melihat siapa yang membunuh kaisar hantu kembar itu. Setelah pemimpin tim selesai berbicara, dia tersenyum perlahan, tetapi senyumnya mengandung kesombongan yang luar biasa. Ketika paviliun Fenxiang sedang marak, beberapa kekuatan rahasia di kejauhan juga bersemangat untuk bergerak. Kota Xuanling di luar keluarga kerajaan Xuanling. Di aula lelang besar kota Xuanling, di dalam rumah yang indah, rumah itu penuh dengan perhiasan emas dan perak yang terlihat sangat mewah. Pada saat ini, Qianying perlahan berbaring di tempat tidur, dan kemudian ruang dalam jarak beberapa meter dari tempat tidur sedikit menggeliat, dan sekelompok ki hitam lahir dalam sekejap. Bukankah ini burung gagak hitam? Sudah lama sekali. Suara lembut itu terdengar perlahan, lalu di atas ranjang, seorang wanita dengan radian menggoda tersenyum. Kalau dicermati lebih jauh, bukankah ini mawar darah yang mengendalikan keluarga kerajaan Xuanling dan bahkan pelelangan di kota Xuanling? Hehe, mawar darah, sepertinya kau semakin ternutrisi. Pria yang dikenal sebagai gagak hitam itu mendengus pelan, tubuhnya terbungkus jubah hitam, dan seekor gagak yang mempesona berdiri di bahunya. Hehe, aku tidak memanfaatkan kesempatan itu sejak awal, jadi aku tidak bisa menyalahkannya. Sue Qiangwei masih berbaring di tempat tidur dan berkata dengan malas, kulit putih yang menjulang dan beberapa tempat misterius cukup menggoda. Tuan penggali kubur, izinkan saya memberitahu Anda bahwa rencana itu harus dilaksanakan terlebih dahulu. Dark Claw tentu saja tidak akan terganggu oleh Blood Rose, jadi dia membuka mulutnya sedikit. Hantu penggali kuburan abadi, jangan bersikap jahat. Lagi pula, kau tidak bisa makan tahu pedas dengan terburu-buru. Blood Rose mencibir. Sesuai instruksinya, paviliun Fenxiang sekarang sedang mengadakan kompetisi di sekte tersebut. Lokasinya di Gunung Luoling. Aku sudah mengirim seseorang untuk pergi ke sana, kata Dark Claw pelan. Apa? Mendengar kata-kata itu, Blood Rose tiba-tiba berdiri, alisnya berkerut, dan dia sangat marah kepada gagak hitam itu. Menggali kubur.
Teriakan keras keluar dari mulutnya. Sialan, kau hanya akan menghabisi seluruh pasukan kami. Kita sudah bersiap selama ratusan tahun, tidak peduli seberapa besar kebencian yang ada, bukankah kita harus menunggu? Pupil Bloodrose berlumuran darah, dan hantu-hantu muncul dari tubuhnya, dan dia berkata dengan marah kepada gagak hitam itu. Aku hanya mengikuti perintah. Menghadapi tekanan kuat dari mawar darah, gagak di bahu gagak hitam itu tiba-tiba mengeluarkan suara aneh. Tidak, bawa orang-orangmu kembali segera. Pada saat ini, tidak ada yang bisa terjadi. Bloodrose tahu bahwa kekuatannya dan Dark Raven hampir sama. Lagi pula, keduanya adalah salah satu dari 9 kaisar hantu di dunia hantu, jadi ia harus mengatakannya dengan sungguh-sungguh. Tidak mungkin, aku khawatir dia sudah memasuki Gunung Luoling, kata Dark Crow tanpa ada perubahan di wajahnya. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Kaisar hantu kembar itu adalah kesalahannya sendiri, dan hati kaisar hantu itu tidak tertuju pada manusia itu. Dulu, ada beberapa ahli misterius di hutan mayat Yin, jadi aku khawatir hati kaisar hantu sudah diambil orang lain. Sue Qiangwei tentu saja tahu isi pikiran dewa penggali makam ini. Ini hanya salah satunya. Aku tidak tahu apa maksud Tuan Guixian. Aku memang diperintahkan untuk melakukan sesuatu sebelumnya. Kali ini, aku di sini hanya untuk memberitahumu, kata Dark Crow dengan muram. Aku tahu, aku akan mengabaikanmu kali ini. Jika ada tindakan tidak sah seperti ini lagi, aku khawatir 2 orang dewasa Guixian lainnya tidak akan mengabaikanmu. Sue Qiangwei menggigit bibirnya dan berbicara pelan. Setiap orang punya tanggung jawabnya masing-masing. Setelah gagak hitam itu selesai berbicara, ia tak mau tinggal di sana lagi, lalu perlahan berubah menjadi kawanan gagak yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang di dalam rumah. Seiring menghilangnya gagak hitam itu, amarah yang tertahan oleh mawar darah tiba-tiba meledak, dan hantu-hantu seram terus bermunculan, dan dia terus berkata, hantu penggali kubur sialan, apa yang kau lakukan? Bloodrose tentu saja mengetahui keluhan antara Tumdiger Ghost Immortal dan Burning Incense Pavilion, tetapi Tumdiger Ghost Immortal ini bertindak sangat rendah hati, jadi Bloodrose pasti tidak akan percaya bahwa Tumdiger Ghost Immortal bertarung melawan Burning Incense Pavilion hanya karena keluhan pribadinya. Setelah berpikir sejenak, tidak ada hasil, lalu darah naik perlahan-lahan. Tuan Kaisar Hantu, ada apa? Begitu suara mawar darah terdengar, seorang penjaga hantu dari dunia hantu langsung muncul di luar pintu. Ada puluhan penjaga hantu di bawah Sue Qiangwei. Kekuatan para penjaga hantu ini semuanya dilatih oleh Sue Qiangwei, dan mereka adalah bawahan Sue Qiangwei yang paling terpercaya. Cari tahu aku apa yang dilakukan hantu penggali kubur akhir-akhir ini. Dan mari kita lihat apakah Dark Cross dan yang lainnya telah menemukan pintu masuk baru ke 3 hari misterius selain 3 lorong yang ada saat ini, kata Bloodrose dingin. Ya, penjaga hantu itu mendengar kata-kata itu, dengan hormat, lalu perlahan mundur, dan kemudian tidak mengganggu mawar darah. Bajingan sialan, apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Bloodrose masih merasa ada yang tidak beres. Sang penggali kubur hantu abadi dan 2 hantu abadi lainnya memiliki kaisar hantu mereka sendiri, dan hantu abadi yang diikuti oleh kaisar hantu mereka berbeda. Gagak hitam setia mengikuti hantu penggali kubur. Adapun mengapa gagak hitam tidak berkhianat, mawar darah tidak diketahui. Bagaimanapun, mawar darah hantu penggali kubur tahu bahwa hanya gagak hitam yang merupakan hantu. Adapun hantu abadi yang didukung oleh mawar darah, ada 2 hantu abadi. Untuk yang terakhir, Bloodrose tidak tahu. Hehe. Sepertinya mawar darah ini memasuki Suan Santian ratusan tahun yang lalu, dan rasanya sudah sangat baik. Di kota Suanling, bayangan gagak gelap perlahan muncul, mengamati mawar darah raksasa yang dikendalikan olehnya. Di rumah lelang, aku tak bisa menahan diri untuk berpikir sejenak, aku tidak tahu kapan aku bisa menjalani kehidupan seperti itu. Meskipun dunia hantu itu baik, tetapi gelap sepanjang hari, di mana akan ada kemakmuran di dunia ini. Jika Tuan Guixian, sang penggali makam, berhasil kali ini, itu bisa dianggap sebagai balasan atas kebaikan yang kuberikan di awal. Aku juga bisa meninggalkan dunia hantu dengan tenang dan menemukan tempat suci di bumi untuk mengurus hidupku. Wajah pahit gagak gelap itu tiba-tiba menunjukkan sedikit tanda itu. Senyum lembut. Pada saat ini, di luar pavilion dupa terbakar yang jauh, seorang pria berjubah hitam, dikelilingi aura hitam, perlahan-lahan melepas jubah hitamnya, dan kemudian menunjukkan senyuman yang sangat mengerikan. Xiaoyan, kali ini, kau mempermudahku menemukannya. Setelah sosok yang dikelilingi hantu itu selesai berbicara, ia mengelus kekosongan di depannya, dan tiba-tiba sebuah gulungan muncul di tangannya dan melemparkannya dengan tiba-tiba. Sabu, detik berikutnya, kehampaan di depan pria itu tiba-tiba bergetar,
lalu berubah menjadi pusaran yang seakan mengarah ke saluran luar angkasa di suatu tempat. Untungnya, ada gulungan teleportasi luar angkasa yang diberikan Dark Crow kepadaku. Kalau tidak, aku mungkin tidak akan bisa menemukan koordinat Gunung Luoling. Xiaoyan, Kaisar Hantu Xin, aku di sini. Setelah pria itu selesai berbicara, ia melompat ke dalamnya dan menghilang. Tepat ketika pria ini muncul tidak jauh dari pavilion Fenxiang, Fen Tianyu di atas langit langsung menjadi gelisah, seolah-olah secara otomatis bertahan. Ada apa? Melihat ini, beberapa murid pavilion Fenxiang yang tidak berpartisipasi dalam kompetisi tim, semua memandang perubahan Fen Tianyu dengan bingung. Tidak apa-apa, semuanya, ayo kita mulai bekerja, kata salah satu murid perlahan. Mendengar kata-kata itu, murid-murid yang terkejut itu pun langsung bertindak tanpa ragu-ragu. Mereka pun mulai bekerja sendiri-sendiri. Akhir-akhir ini benar-benar tidak damai. Sepertinya aku harus melaporkannya kepada para tetua. Setelah murid itu selesai berbicara, ia langsung menghilang, jelas mencari seseorang. Sabu-sabu, ada banyak pohon menjulang tinggi di tanah terbuka Gunung Luoling, jadi Anda tidak perlu khawatir ketahuan orang lain. Pada saat itu, di atas sebuah pohon, seorang laki-laki dengan penggaris berat di punggungnya sedang berjalan cepat sekali. Adapun kakinya, terdapat seekor sapi api biru dengan 2 tanduk, dan jejak api kuning menyala pada kedua tanduknya yang sedang sekarat. Aneh, binatang buas yang mati di sini jelas-jelas berdarah, tapi kenapa? Xiaoyan jelas-jelas telah melukai King Huoniu dengan serius dan terus mengikuti King Huoniu. Setelah mengikuti King Huoniu, Xiaoyan mendapati bahwa meskipun King Huoniu terluka parah, darah yang mengalir dari lukanya hanya bertahan beberapa menit, lalu tidak ada darah yang keluar. Kemudian, darah berhenti mengalir, dan King Huoniu jatuh dengan bunyi plop. Sisi, melihat King Huoniu jatuh, Xiaoyan bergegas ke sisinya, masih menggunakan metode yang sudah dikenalnya untuk memeriksa apakah King Huoniu memiliki inti sihir. Ini sudah kepala ke-10, kenapa belum ada inti sihirnya? Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan bingung. Sepertinya ada beberapa rahasia di Gunung Luoling ini, dan aku bisa merasakannya. Rahasia di Gunung Luoling ini sepertinya berkaitan dengan pegunungan tempat tinggal 3 Raja Gunung Luoling. Xinyan terus membicarakannya beberapa hari ini. Waktu sepertinya menyadari sesuatu. Tetapi meskipun binatang-binatang mati ini tidak memiliki inti sihir, mengapa kekuatan darah di tubuh mereka begitu tipis? Aku bisa mengendalikan kekuatanku dengan baik, mustahil bagiku membuat binatang-binatang mati ini kehabisan darah, gumam Xiaoyan. Xiaoyan melihat tubuh King Huoniu, tetapi dia masih tidak menemukan apapun. Aduh, sial sekali, kok bangkai binatang di Gunung Luoling semuanya kelihatan sama. Mungkinkah kekuatan darah di tubuh binatang buas ini hanya 1/10? Lalu kemana perginya sisa darah dan inti sihir? Xiaoyan menginjak King Huoniu dan berkata pelan. Dalam beberapa hari terakhir, Xiaoyan telah membunuh banyak binatang buas. Di antara binatang buas ini, yang terkuat memiliki level Kaisar Tempur Bintang 6, tetapi bagi Xiaoyan, itu seperti setetes air dalam ember. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Namun, setelah Xiaoyan membunuh beberapa kali berturut-turut, ia pun menemukan rahasia binatang mati ini. Memang ada darah di tubuh binatang buas yang mati ini, tetapi kadarnya sangat langka. Jika darah pada binatang buas normal dibandingkan dengan 100, saya khawatir binatang buas yang mati ini hanya memiliki 10 darah di tubuhnya. Lagi pula, tidak ada satupun binatang dalam mayat binatang ini yang mempunyai inti setan. Memang benar bahwa monster normal tidak memiliki inti sihir pada beberapa kemungkinan, tetapi untuk monster di atas Dodi, kecuali untuk keadaan yang sangat khusus, semua monster memiliki inti sihir. Lupakan saja, ayo kita kembali dulu. Setelah menemukan papan kayu, kita bisa memasuki wilayah binatang 5 elemen. Saat itu tiba, kita harus melakukan apapun untuk mendapatkan tubuh binatang 5 elemen ini. Ini adalah bahan terakhir untuk membangkitkan leluhur Xiao Xuan. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, ia tiba-tiba merasakan napas leluhur Xiao Xuan di tubuh Dao sedikit bergetar. Ayo pergi, aku akan bersenang-senang. Jika terjadi sesuatu pada Mu Yingying dan yang lainnya, dengan kekuatan mereka, aku khawatir mereka tidak akan bisa mendapatkan kesepakatan yang bagus. Xiaoyan langsung membakar binatang buas yang mati di bawah kakinya, lalu perlahan bergerak menuju return dengan cara yang sama. Kecepatan Xiaoyan sangat cepat, dan dalam beberapa jam, dia kembali ke tempat di mana dia dan Mu Yingying dan yang lainnya berpisah. Mana orang-orangnya? Xiaoyan datang ke sini, dan dengan kekuatan jiwanya, dia memang bisa memastikan ada sisa-sisa napas Mu Yingying di sini, tapi dia tidak melihat siapapun. Dia melirik sekilas ke matanya,
dan mendapati tidak ada sosok apapun, lalu segera mengerutkan kening. Karena dengan ketajaman penglihatannya, Xiaoyan seolah menyadari bahwa bukan hanya nafas Mu Yingying dan yang lainnya, tapi juga nafas orang lain, meski lemah, tetap saja ditangkap oleh Xiaoyan. Api. Pada saat berikutnya, api biru kecil tiba-tiba meledak dari semak-semak besar di depan Xiaoyan. Kemarilah, kata Xiaoyan lembut, lalu daya hisap yang kuat menyerap kekuatan api biru itu. Begitu ya, apa mereka menemukan musuh kuat lainnya? Biar aku yang berhati-hati, gumam Xiaoyan dalam hati setelah merasakan berita di api biru itu. Hehe, kukira orang yang dikabarkan berada di aula kemanusiaan itu suci. Ternyata dia anak laki-laki. Tepat ketika Xiaoyan hendak pergi, 5 sosok mengerikan tiba-tiba muncul dari balik semak-semak. Di antara kelima orang itu, 4 pria dan 1 wanita perlahan mengelilingi Xiaoyan. Sedangkan wanita itu, ia menatap Xiaoyan perlahan, mencoba mengendalikan keberadaan Xiaoyan. Ini benar-benar pertempuran besar. Kepala Xiaoyan agak panas, 5 orang di depannya jauh dari kekuatan tim pelangi sebelumnya. Sebelum tim pelangi menjadi yang paling kuat, hanya Kapten Feng Ling yang telah mencapai puncak tahap tengah Dou di bintang 6, tetapi saat ini, kekuatan tim Xiaoyan di depannya tidak diragukan lagi jauh lebih tinggi daripada tim pelangi. Aku tidak tahu berapa banyak. Xiaoyan baru saja membuka mulutnya ketika dia diinterupsi oleh salah satu dari kelima orang itu. Jangan bicara omong kosong, serahkan papan kayu di tubuhmu, lalu keluar dari Gunung Luoling, kata seorang pria kekar yang sekilas tahu bahwa dia adalah pria kuat. Kartu kayu. Xiaoyan mengangkat bahu acuh tak acuh, lalu perlahan menatap ke tengah di antara 5 orang itu. Saya tidak tahu mengapa, dengan ketajaman persepsi Xiaoyan dan kekuatannya sendiri di tahap akhir Dou di bintang 6, saya malah merasakan tekanan yang amat kuat dari sosok ini. Kapten, anak ini, melihat ini, pria kekar itu tak kuasa menahan rasa kesalnya, dan langsung berkata kepada pria di tengah tim. Orang yang membunuh kaisar hantu kembar itu memang agak sombong. Namun, di bawah tekanan kekuatan absolut, saya yakin kesombongan semacam ini akan hancur. Kapten tim Downing berbicara perlahan. Kami adalah tim Downing, namaku Guanglu, dia tunanganku Anli, yaitu Tan Shaoyang, ini Qianzhang, sedangkan orang yang baru saja memberitahumu, namanya Qian Qiu. Xiaoyan, meskipun orang-orang di paviliun pembakaran dupa telah mendengar banyak hal tentangmu, kami tidak akan membiarkannya begitu saja. Aku juga ingin melihat seberapa kuat dirimu yang membunuh kaisar hantu kembar. Ayo pergi bersama. Guanglu memang orang yang cerdas. Awalnya, ia benar-benar tidak percaya Xiaoyan membunuh kaisar hantu kembar itu, tetapi dengan kabar yang disampaikan oleh para kepala istana kepada Guanglu, Guanglu pun tahu bahwa Xiaoyan memang orang yang luar biasa, jadi ia tidak berani menganggapnya enteng. Sialan, 5 kali lawan 1, apa kau masih punya rasa malu? Melihat ini, Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk tidak tenggelam, lalu semangat juangnya yang gemilang perlahan memudar, dan ia selalu waspada terhadap tim Downing. Di tim Downing ini, cukup sulit bagi Xiaoyan untuk menghadapi Kapten Guanglu sendirian, apalagi 4 rekan setim lainnya. Lagi pula, di tim Downing ini, kekuatan keempat rekan setim lainnya tidaklah kecil. Tepat setelah memikirkannya, tim Fajar melancarkan serangan yang sangat dahsyat. Lakukan. Begitu suara Guanglu berakhir, keempat anggota tim Downing lainnya bergerak dengan tertib. Orientasi kelima orang tersebut menghadirkan bintang berujung 5, dan Xiaoyan dikelilingi olehnya. Minum. Xiaoyan mendengus pelan. Meskipun tampak tenang di permukaan, ia waspada di dalam hatinya. Jelas, kelima anggota tim Downing, baik Kapten Guanglu sendiri maupun seluruh tim, sangat menakutkan. Xiaoyan, meskipun kau punya kemampuan untuk mencapai langit kali ini, aku khawatir kau tidak akan bisa lolos. Sosok kekar di tim Downing tiba-tiba berbicara, suaranya penuh bahaya. 5. Mereka benar-benar berduri. Tetapi, saat berikutnya, pupil mata Xiaoyan perlahan memancarkan gelombang api. Kalau begitu, ayo kita bertarung. Seluruh tubuh Xiaoyan langsung terbakar, lalu ia menggenggam erat penguasa kuno api abadi di tangannya, dan aura mengerikan pertempuran langit dan bumi pun menyelimutinya. Sejak keluar dari pegunungan gurun, Xiaoyan tidak bertarung dengan sekuat tenaga, kali ini menghadapi seluruh tim, Xiaoyan juga tidak takut. Benar saja, dia Kaisar Dou bintang 6. Qianzhang yang kekar di sebelahnya berkata. Meskipun dia sudah tahu bahwa Xiaoyan adalah yang terkuat di aula rakyat, kekuatannya mungkin telah mencapai Kaisar Dou bintang 6, tetapi dia masih sedikit terkejut ketika melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Seberapa kuat Kaisar Dou bintang 6 di tahap akhir? Tingkat pertumbuhan anak ini terlalu mengerikan. Aku ingat ketika dia bergabung dengan Istana Manusia, kekuatannya hanya Kaisar Dou bintang 4.
Dalam 5 tahun terakhir, dia tidak pernah berada di paviliun Fenxiang. Kekuatannya telah meningkat pesat. Saya khawatir ini adalah ide dari Wakil Ketua Aula Istana Manusia. Kapten tim Fajar melihat fluktuasi semangat juang Xiaoyan yang mengerikan, dan segera menemukan kekuatan Xiaoyan yang sebenarnya. Karena tidak ada penekanan yang disengaja oleh Yihuo Hengguchi dan Xiaoyan, tidak ada keraguan bahwa waktu di tahap selanjutnya dari 6 bintang Doudi akan terungkap. Seberapa besar kekuatannya? Kata Qian Qiu yang lain. Qian Qiu dan Qianzhang adalah dua bersaudara, tetapi kakak laki-lakinya Qianzhang berbadan besar dan Qian Qiu relatif kurus. Namun, kekuatan mereka berdua telah mencapai tingkat tengah Dou di bintang 6, dan bahkan kekuatan hidup setinggi peringkat kelima. Ya, ini bukan kekuatan hidup. Sesaat kemudian, Anli, wanita di samping Guanglu, langsung menarik pergelangan tangan Guanglu, meredam keterkejutan Guanglu. Guanglu baru saja sadar kembali, dan tiba-tiba menemukan kelainan pada tubuh Xiaoyan. Berhenti bicara omong kosong, singkirkan papan kayu itu. Jangan menderita rasa sakit darah dan daging. Bagaimana mungkin Qianzhang mau bicara omong kosong dengan Xiaoyan? Tubuhnya gemetar, kaki depannya terangkat, dan tiba-tiba ia menginjak tanah. Bum bum bum, langkah Qianzhang sungguh luar biasa. Lagi pula, kekuatan Qianzhang sudah mencapai tahap tengah Kaisar Dou bintang 6. Selain itu, Qianzhang adalah tipe kekuatan, jadi kaki ini tiba-tiba membuka retakan puluhan meter. Meluncur ke arah Xiaoyan. Mundur, teriak Guanglu buru-buru ketika melihat ini, tetapi ia tidak buru-buru menghentikan tembakan Qianzhang, karena kekuatan Guanglu telah mencapai tingkat kesempurnaan Kaisar Dou bintang 6. Guanglu ingin melihat kekuatan Xiaoyan, dan itu adalah nilai penentu. Tidak ada gunanya melakukannya sendiri. Sabu-sabu, 4 anggota tim Downing lainnya melihat Qianzhang melancarkan serangan, dan segera mundur ke samping. Kapten, bukankah kau bermaksud pergi bersama? Qian Qiu baru saja keluar dari lingkaran pertempuran, dan tiba-tiba berkata, Qian Qiu tidak bisa memikirkan obat apa yang dijual kapten ini di dalam labu. Xiaoyan ini tampaknya punya beberapa rahasia lain. Lihat, masuk akal jika selama Kaisar Dou rata-rata berhasil menembus Kaisar Dou bintang 6, ia pasti akan melewati tahap Kaisar Dou bintang 6. Setelah melewati tahap ini, kekuatan kelahiran juga akan lahir di tubuhnya. Namun, kekuatan Xiaoyan ini telah mencapai tahap Kaisar Dou bintang 6. Meskipun ia sudah mencapai tahap Kaisar Dou bintang 6, ia sudah tidak memiliki vitalitas sama sekali. Ini sungguh hal yang luar biasa. Guanglu berada di samping, diam-diam menyaksikan pertarungan Xiaoyan dan Qianzhang. Jangan khawatir, mari kita lihat dulu. Meskipun kekuatan Qianzhang hanya berada di tahap tengah Kaisar Dou bintang 6, saya khawatir para jenderal di tahap akhir Kaisar Dou bintang 6 tidak akan menyerah terlalu banyak. Guanglu tentu saja tahu bahwa Qian Qiu mengkhawatirkan keselamatan Qianzhang. Qian Qiu tampak merasa lega saat mendengar kata-kata kapten. Apa-apaan orang-orang ini? Xiaoyan sudah siap menghadapi 5 orang sekaligus, tapi bagaimana mungkin keempat orang ini tiba-tiba pergi? Wah, teralihkan dari pertarungan. Ini jalan buntu. Detik berikutnya, retakan raksasa puluhan meter di bawah kaki Qianzhang tiba-tiba menghampiri Xiaoyan. Senang rasanya datang. Xiaoyan tak sempat berpikir panjang. Seketika, penguasa kuno Yihuo Hang tiba-tiba menancap di tanah, dan api yang mengerikan tiba-tiba muncul dari dalam tubuhnya. Kemudian, melalui tangannya, penguasa kuno Yihuo Hang langsung menancap di tanah. Api yang menancap di bawah tanah berubah menjadi gelombang api panas, menyerang retakan raksasa setinggi ribuan kaki. Bum bum bum, ombak dahsyat itu baru saja mendekat, tetapi suara memekakkan telinga terdengar, seperti pasir dan batu yang berterbangan, dan tiba-tiba meledak dari tanah. Senang, datang lagi. Meskipun Qianzhang pasti akan memenangkan papan kayu itu, dia bersikap cukup agresif. Sabu-sabu, gelombang kedua serangan itu belum berakhir. Di bawah hantaman pasir dan batu yang berterbangan, Xiaoyan tiba-tiba mengerahkan kekuatan kedua tangannya, dan langsung menarik keluar penguasa api aneh kuno itu, dan nyala api yang cemerlang memancar dari matanya. Lapisan ketujuh menembus kaki langit kedua, ombaknya setinggi 1000 kaki. Sebuah suara mengerikan langsung terdengar, dan kemudian 1000 kaki itu melihat bahwa tampaknya ada penguasa raksasa hitam besar yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Raul seperti ini, dan Qianzhang tiba-tiba terkejut. Karena Qianzhang benar-benar merasakan fluktuasi panas yang belum pernah terjadi sebelumnya dari atas kaki raksasa ini. Api di tubuh anak ini tidak benar. Pikiran pertama Qianzhang muncul begitu saja, dan ia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Tiba-tiba ia mengerahkan seluruh kekuatannya, mencoba mencegat serangan mengerikan ini. Bum bum bum, ribuan penguasa kuno api konstan yang berbeda tiba-tiba menghantam Qianzhang.
Serangan yang begitu mengerikan, bahkan pembangkit tenaga listrik dari mendiang Kaisar Do Bintang 6 pasti akan hancur berkeping-keping. Sialan, Qianzhang membentuk dinding tanah kuning di depannya saat ini, dan semburan energi kehidupan yang menyilaukan meresap ke dalam dinding tanah itu, tetapi energi kehidupan yang menyilaukan ini belum sempat menunjukkan kekuatannya. Kekuatannya perlahan meredup di bawah serangan terus-menerus dari api aneh dan penguasa kuno Xiaoyan. Hanya karena kau ingin menghentikan kekuatan Kaisar Yanku. Suara penghinaan langsung terlontar dari mulut Xiaoyan. Yang disebut Kaisar Yan secara alami adalah api baru yang telah menyatu dengan 23 jenis api berbeda di tubuh Xiaoyan, dan sisanya adalah kekuatan api suci. Huang Quan marah. Sebuah suara kecil terpancar dari hati Xiaoyan, dan kemudian kekuatan jiwa yang mengerikan langsung merasuki ribuan orang. Karena penindasan yang disengaja oleh Xiaoyan, ditambah dengan lingkup pengaruh yang kecil, hanya Qianzhang yang merasakan pusing di kepalanya. Di bawah serangan kekuatan jiwa Xiaoyan dan penguasa kuno api yang berbeda, Qianzhang akhirnya tidak dapat menahan serangan besar Xiaoyan yang terus-menerus, dan tiba-tiba berlutut, dan jeritan terus keluar dari mulutnya. Api pada anak ini, bahkan beberapa tetua yang memurnikan obat di paviliun tidak begitu mengerikan. Rahasia apa yang dimiliki anak ini? Pikir Guanglu dalam, tetapi ia tak kuasa menahan keraguan. Menyelamatkan, pergi, 5 orang mengepung dan membunuh. Guanglu juga menyadari bahwa kekuatan Xiaoyan tak terduga, jadi dia tidak berani menganggapnya enteng dan berkata kepada beberapa orang di sekitarnya. Begitu suara itu jatuh, mata mereka berempat memancarkan pandangan tegas pada saat yang sama, dan mereka langsung memasuki medan perang. Aku masih belum bisa mengalahkan satu orang pun. Xiaoyan menatap Qianzhang yang diselamatkan Guanglu, lalu menggelengkan kepalanya pelan. Serangan jiwa yang tak terduga tadi, selain penguasa pemecah langit 7 kali lipat, tujuan Xiaoyan adalah menggunakan metode guntur untuk mengurangi tim Fajar dengan 1 orang, tetapi serangan yang mengerikan ini hampir melukai 1000 kaki dengan serius, tetapi diselamatkan oleh Guanglu. Aku tidak melihat kalau kau bersembunyi terlalu dalam. Pantas saja Wang Chen tak bisa melancarkan satu serangan pun di tanganmu. Guanglu menarik Qianzhang sedikit ke belakang, lalu gejolak mengerikan di sekujur tubuhnya langsung menghilang, dan serangan Xiaoyan pun mudah ditebak. Namun bukan berarti serangan Xiaoyan tidak kuat, hanya saja sebagian besar bayangan Qi milik penguasa langit pecah lapisan ke-7 telah termakan oleh serangan ribuan Zhang, sehingga dengan mudah diatasi oleh jalur cahaya. Kapten, anak ini sangat kuat. Ada bekas luka bakar yang jelas di tubuh Qianzhang yang kekar, dan melihat penampilannya, dia jelas kesakitan. Kamu seharusnya tidak dipukuli seperti ini oleh anak ini. Qian Qiu datang ke Qianzhang, tetapi tidak ada yang lebih tahu tentang saudaranya selain dirinya sendiri, apalagi kekuatan, bahkan jika itu pertahanan, dia tidak akan mudah dikalahkan. Entahlah, Xiaoyan sepertinya baru saja melancarkan serangan. Aku jadi berpikir, pikiranku terguncang, lalu aku dimanfaatkan oleh bayangan-bayangan itu. Qianzhang berdiri, menggelengkan kepala, dan berkata, kurasa itu seharusnya serangan jiwa. Anli di samping membuka mulutnya sedikit. Serangan jiwa. Guanglu sedikit terkejut, meskipun tadi hanya sedikit terasa, kurasa aku menemukan beberapa fluktuasi di tubuh Xiaoyan. Kemungkinan besar itu serangan kekuatan jiwa, kata Anli. Kau juga seorang alkemis, dan kekuatan jiwamu tak bisa lepas dari penglihatanmu. Jika Xiaoyan ini menggunakan kekuatan jiwa, bagaimana mungkin dia bisa lolos dari indramu? Guanglu tentu saja percaya pada tunangannya, Anli, tetapi ia bertanya-tanya. Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwanya untuk bersembunyi dari langit, hanya ada satu kemungkinan. Kekuatan jiwanya lebih kuat dariku. Dengan kata lain, Xiaoyan adalah seorang alkemis yang lebih tirani daripada aku. Gagak hitam itu juga merasa tak percaya. Dia baru saja menginjakkan kaki di alkemis tingkat 1 kaisar atau keluarganya dan tunangannya Guanglu. Butuh banyak usaha untuk mencapai ini, bagaimana mungkin Xiaoyan lebih kuat darinya? Orang-orang ini, Xiaoyan melirik tak berdaya ke arah tim Downing, yang tengah mendiskusikan berbagai hal, merasa bahwa mereka pikir seperti inilah rupa rumah mereka. Sejujurnya, aku juga menantikan tantangan yang bisa diberikan tim Downing kepadaku. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, kekuatan spiritual di tubuhnya terus terkumpul, dan prasasti inti dari gerakan ilahi kehidupan Natal terus bergetar, memancarkan semburan kekuatan yang sangat samar. Mereka perlahan-lahan terbungkus di sini. Lupakan saja, ayo kita lakukan, tangkap Xiaoyan secara alami. Guanglu juga tahu bahwa Xiaoyan bukanlah orang biasa, tetapi Guanglu-nya bukanlah orang biasa, jadi dia bisa mengatakannya. Kali ini, mari kita lihat kemana kau akan pergi. Di antara kelima orang itu, napas Qianzhang sedikit lebih lemah.
Baik Qianzhang maupun Qianqiu berada di tahap tengah Dou di bintang 6. Sedangkan pria satunya, namanya Tan Shaoyang. Pria yang tampan dan gagah, kekuatannya juga berada di tahap tengah Dou di bintang 6. Selain Guanglu yang telah mencapai Dou di bintang 6 dan tahap akhir Dou di bintang 6 Anli, kekuatan tim Fajar ini tidak bisa diremehkan. Akhirnya dimulai. Sebenarnya, Xiaoyan agak tidak sabar menunggu mereka. Beberapa orang yang melihatnya melancarkan serangan, dan langsung meregangkan pinggang mereka, api yang menyilaukan muncul. Tim Downing dan Xiaoyan yang kuat saling berhadapan, dan pertempuran besar pun terjadi dalam sekejap. Qianzhang, kau di kiri, Qianqiu di kanan, Shaoyang, kau bertanggung jawab untuk penahanan, aku penyerang utama, Anli, kau membantu. Kecepatan beberapa orang itu sangat cepat, kata Guanglu. Kelima anggota tim Downing tidak disatukan karena mereka berpartisipasi dalam kompetisi tim pukul 0. Mereka biasa bekerja sama untuk berburu monster bersama dan pergi berlatih bersama, sehingga mereka bekerja sama dengan cukup baik. Sebuah erangan teredam terdengar, dan tepat di samping Xiaoyan, 5 roh petarung bercampur api ganas tiba-tiba meraung ke arah kelima orang itu. Bum bum bum, yang pertama menanggung beban adalah jalur cahaya. Guanglu mengangkat telapak tangannya, dan energi kehidupan putih yang menyilaukan di tangannya langsung menghancurkan latihan doki api Xiaoyan. Xiaoyan sama sekali tidak terkejut. Siapapun, itu sama saja dengan orang bodoh yang sedang bermimpi. Rusak, mata Anli Mei di sampingnya bergerak sedikit, lalu kekuatan jiwa yang besar langsung muncul, menyerang keempat api lainnya dengan energi pertempuran. Saat berikutnya, kekuatan jiwa Anli langsung menghancurkan serangan Xiaoyan. Tingkat kekuatan jiwa ini mungkin baru saja melangkah ke ranah kaisar. Xiaoyan melihat ranah kekuatan jiwa Anli sekilas, dan secara alami menduga bahwa Anli adalah seorang alkemis. Nak, makan telapak tanganku. Sosok Xiaoyan bergerak cepat, tetapi Tan Shaoyang muncul di hadapan Xiaoyan seperti hantu, lalu sudut mulutnya menyeringai. Serangan teroris menjadi kenyataan. Telapak keberuntungan surga agung. Xiaoyan tentu saja tidak mau kalah. Ia sedikit membalik penguasa kuno api abadi di tangannya, dan tepat di atas telapak tangannya, kekuatan mengerikan yang sama muncul dalam sekejap. Bum bum bum, kedua serangan itu baru saja terjadi, dan tiba-tiba sebuah lingkaran riak api besar meletus, menyebar kemana-mana. Gelombang ini, itu Xiaoyan. Beberapa ribu meter dari Xiaoyan dan yang lainnya, Mu Yingying dan kelompoknya perlahan muncul, lalu Mu Yingying tiba-tiba membuka matanya dan berkata, Xiaoyan pasti sudah bertemu musuh, kita harus pergi mendukungnya. Mu Yingying baru saja selesai berbicara, dan ada tanda-tanda akan pergi. Tidak, kami sudah datang ke sini. Kami di sini untuk menunggu kelinci-kelinci itu. Setelah mendapatkan token kayu, kami bisa memasuki pegunungan 5 elemen untuk berburu dan membunuh binatang-binatang 5 elemen. Menyelamatkan Xiaoyan sekarang hanya akan membuang-buang waktu kami. Ling Xuan di samping sedikit tidak puas, memikirkan penampilan Xiaoyan yang arogan dan tidak masuk akal. Kalau kau tidak pergi, kau boleh tinggal, kata Mu Yingying lembut, lalu ia terlalu malas bicara omong kosong, dan berlari cepat. Lagi pula, mustahil untuk terbang di Gunung Luoling karena ada batasan misterius. Kau, Ling Xuan sedikit marah ketika melihat Mu Yingying mengabaikan kata-katanya, lalu menatap Mu Feng dan 2 orang di sampingnya. Kau mau ikut juga? Tanya Ling Xuan dengan nada bertanya. Kami adalah sebuah tim, dan tidak mungkin meninggalkan salah satu dari mereka. Kami juga sangat ingin meraih juara pertama di pertandingan ini, tapi menurutku rekan satu tim lebih penting daripada juara pertama. Karena aku yakin jika aku dikepung orang lain, Xiaoyan pasti akan menjadi orang pertama yang menyelamatkanku, kata Mu Feng pelan. Apakah kamu akan menyelamatkannya? Tahukah kamu siapa yang mengepungnya? Itu tim Downing. Ada 6 bintang Dou di perfeksionis yang memimpin tim. Kalian akan mati sia-sia, kata Ling Xuan dengan mata merah. Karena ini kompetisi, apakah salah jika ingin menjadi yang pertama? Kamu tidak cocok untuk tim kami, apalagi permainannya. Sebaiknya kau kembali ke aula bawah tanah dan menjadi putri kecilmu. Mu Feng baru saja berlari mengejar Mu Yingying, dan seruling hijau terakhir berkata pelan. Setelah berbicara, seruling hijau juga meninggalkan Ling Xuan dan berlari menuju Xiaoyan. Ayah, apa itu persahabatan? Persahabatan adalah saat orang lain rela mengorbankan nyawa mereka demi keselamatanmu. Lalu apa itu cinta? Cinta, aku rela menyerahkan seluruh dunia untukmu. Pupil mata Ling Xuan sedikit berkaca-kaca, dan beberapa kata dari ayahnya terus terngiang di benaknya, seolah ada sesuatu yang mengganjal di hati putri kecil ini.